Bismillahirrahmanirrahim. Faqaulun nazimu wal qadari bi fathid dal. Kitab Kometogien. Wa qaulun nazimi wal qadari bi fathid dal wa qauluhu tahsamu min babi taibayat abu takhjallu wa tastahi. Bermula perkataan nazim musannif. Wal qadari akan lapas qadari bi fathid dal dengan dibaca fathah dalnya. Pada boleh kata tuh qadar wal qadari. Pada boleh qadri. Lain makna, beda baris, beda makna. Wa qawluhu dan perkataan nazim tahsamu akan lapas tahsamu min babi taibayat abu. Dari bab fa'ila yaf'alu. Taibayat abu maknanya tahjalu wa tastahi. Merasa malu ia al-ibtidahi indal ardi. Karena ketahuan di ketika dibuka catatan amalnya di situ. Di mana ala malakil jabbar di hadapan raja yang maha gagah perkasa. Wa makna qawlihi fihi al khalaiku tahsam. Bermula perkataan nazim fihi al khalaiku tahsamu itu kullu ahadin, semua manusia, yastaghilu bihalihi, bersibuk dia bihalihi dengan keadaannya fil mahsyar, di padang mahsyar. Ini sambungan semalam lah. Nah, tentang cabang iman yang ke-8 bahwa kita wajib percaya seluruh makhluk kena akan dihalau di padang mahsyar. Wa yastabiqun nasu kal jaradi al muntasiri bil ardi. Dan saling berdesak-desakan oleh manusia di padang mahsyar kena bergesak-gesakan manusia. Kal jaradi seperti belalang al muntasiri yang berhamburan bil ardi di muka bumi. Wa yabsurul himma'u ba'duhum ba'dan. Dan saling memandang oleh manusia akan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Dan bertatapan karena di padang mahsyar berlihatan, oh si anu, oh si anu. Berlihatan artinya saling kenal mengenal. Wa yata'arrafuna, dan mereka saling kenal berkenalan. Kenalnya, kamu kah? Wala yatakallamun, tetapi mereka tidak berkata-kata. Tahu cuma kada kawa bepandir lah di padang mahsyar kena. Nah, kenal aja, melihat aja, cuma kada kawa lagi berkisahan. Kada kawa lagi kita mengapai kan lu tahu. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu sibuk berataan lawan gawian masing-masing. Kada lagi menggaduhi dah. Bicara kon orang kada kawa lagi. Wahum bermula mereka jufatun, kada bersandal, uratun, lagi kada berpakaian, musatun, lagi berjalan kaki. Nah, manusia karena di padang mahsyar bersandal kada, berpakaian kada, berjalan, apa ngarannya, berjalan pulang kada berkendaraan. Mudahan nih kita lah orang beriman nih. Nah, mudahan kita berpakaian di sana, berkendaraan di sana, dan kita di sana kada batalanjangan. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'asun nasu
khuffatan urrata urlat. Akan dibangkit manusia, jar Nabi, khuffatan dalam keadaan telanjang kaki, kada bersandal. Uratan tidak berpakaian. Ghurran lagi kada besunat. Nah, karena di padang mahsyar manusia dibangkitkan Allah, dibulikakan rohnya itu batalanjangan, kada berpakaian, itu kada bersandal pulang. Nah, ghurran itu kada besunat. Ini siapa? Orang kada Islam. Bubuhan kita insya Allah ada kayak itu. Bersandal, berkendaraan, dalam keadaan fitan, besunat, insya Allah. Qad al-jamahum al-araku. Sungguh menenggelamkan akan mereka, jar Nabi. Al-araku oleh peluh-peluh mereka. Wa ballaga suhumal adani. Dan sampai oleh peluh itu akan telinga-telinga mereka. Jadi peluh itu kena sampai ke telinga. Tapi itu tergantung amal, Pak. Nah, di akhirat tuh ada tikas mata kaki, ada tikas lintuhut, ada tikas pinggang, ada yang tenggelam lalu. Itu tergantung amal masing-masing. Mudahan kita adalah pikir hisap aja. Nah, itu di padang mahsyar kayak itu. Pamakna hufatan, maka bermula makna hufatan. Apa makna hufatan? Ghaira labisin ni'ala, tidak memakai sandal. Wa makna urrotan, adapun makna urrotan, gaira masturin, tidak berpakaian. Wa makna gurron, adapun makna gurron, gaira mahtunin, tidak bersunat. Nah, mau loh, ada awet. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Ujar Mulnazim, sesungguhnya tempat kembali orang Islam itu li jinanihi, bagi surganya Allah. Nah, orang-orang Islam beriman itu kena kembali ke surganya Allah. Wa bi an marji'a kafirin, dan sesungguhnya tempat kembali orang-orang non-Islam, orang kafir, li jahannamu, bagi neraka jahanam. Makna daripada syair di atas aywa suhbatut tasi'atu. Bermula cabang iman yang kesembilan, al-imanu bi annal jinana darul khuludin li muslimin. Bermula cabang iman yang kesembilan, yaitu percaya dengan seyakin-yakinnya sesungguhnya surga darul khuludin adalah tempat yang kekal. Nah, surga itu adalah wadah, adalah tempat, adalah rumah, tapi kekal. Kenapa jadi kekal? Dikekalkan lawan zat yang maha kekal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wajib kita orang Islam percaya bahwa surga itu adalah tempatnya orang Islam. Dan surga itu kekal. Wajib kita percaya itu. Karena termasuk daripada cabang iman. Mudahan kita di sinilah. Nah, mudahan beratap di sini lah. Wahwa siapa muslim itu? Wahwa itu muslim man mata alal islami. Orang Islam itu man mata adalah orang mata yang mati ia alal Islam, dalam keadaan Islam. Nah, jadi penentunya karena orang Islam atau kada itu di akhir umur.
Ketika inya meninggal, kalau inya jadi terus-terusan beragama Islam, maka statusnya Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, walaupun dulunya minhu daripada orang tersebut kufrun adalah kafir. Nah, di sini letaknya kita. Kada boleh kita merasa baik pada orang sekalipun inya bukan beragama Islam. Kenapa? Karena kita kada tahu akhir umur. Kita ini mati dalam keadaan Islam kah? Kada kah? Nah, itu kada tahu lagi. Boleh jadi kita mulai lagi balik nih Islam sudah sampai umur 60 Islam juga pas umur 63 meninggal misalnya 3 tahun tuh kafir baru mati. Nah, mati dalam keadaan kafir. Nah, ada orang mulai lagi halus sampai tua umur 70 tahun berkafir nih kada Islam nih pas setahun masuk Islam ada lawas meninggal. Nah, meninggal dalam keadaan Islam. Jadi penentunya itu di akhir umur. Mudahan kita beratan husnul khotimah. Nah, karena ini sudah letaknya kada pulih kita merasa baik daripada orang sekalipun itu bukan orang Islam. Karena penentunya itu di akhir umur. Hakikatnya orang Islam itu pas akhir umur tuh nah. Karena kita kada tahu pang Tuhan-Tuhannya ini bisa berubah. Nah, tahan kita lah mati dalam keadaan Islam, hamba iman, haratan sembahyang, haratan menuntut ilmu, mati kita. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya sih. Wadakhala fil muslim al-usatu dan termasuk orang Islam al-usatu adalah orang-orang ahli maksiat. Nah, orang ahli maksiat ini termasuk orang Islam juga. Inya ini kada sembahyang, tapi inya tahu itu hukumnya haram. Nah, ini ngarannya ahli maksiat. Tahu khomer itu haram, tapi dilakukannya. Nah, ini ngarannya ahli maksiat. Beda halnya sembahyang itu jarnya kada wajib. Nah, maka ini keluar daripada agama Islam. Yang haram dihalalkannya. Nah, ini kada boleh. Tapi kalau inya jersidin tahu aja, itu kada boleh, tapi digawinya. Nah, itu ngarannya ahli maksiat. Pamarji'uhum, maka tempat kembali mereka ahli maksiat nih. Wadaru khuludihim, dan tempat kekalnya mereka itu al-jinanu adalah surga. Jadi andai kata orang nih ahli maksiat waktu di dunia, tapi ada cahaya iman, ada di dalam hatinya masih iman, maka kena masuk surga aja. Nah, artinya apa? Artinya orang ahli maksiat ini kada dikekalkan Allah di dalam neraka. Nah, siapa yang dikekalkan Allah? Bubuhan orang-orang kafir. Nah, itu yang dikekalkan Tuhan. Kalau orang-orang beriman, Bang, itu kata sekalipun inya bahari telah melakukan maksiat. Fala yakhluduna finnar, maka mereka tidak kekal di dalam neraka. Indokholuha, jika mereka masuk ke dalam neraka. Andai kata inya masuk dua ke dalam neraka, inya kada kekal. Habisakan dulu dosanya. Sudah habis dosanya, dimasukkan Tuhan karena ke surga. Nah, itu pentingnya iman dan Islam. Maka nuntut ilmu ini kita meningkatkan iman dan meningkatkan Islam. Nuntut ilmu nih. Bal la yadumu azabahum, bahkan Jasidin tidak berkekalan oleh azab mereka ahli maksiat fiha, di dalam neraka. Muddata baqa'ihim, selama tinggalnya mereka di dalam neraka. Mereka itu kada kekal Jasidin di dalam neraka. Nah, siapa? Bobuhan ahli maksiat.
Masuk surga aja berarti cuma disiksa dulu. Nah, biar orang wah ini translate dulu lah. Nah, li'annahum karena sesungguhnya mereka ahlul maksiat yamutuna mereka mati ba'da duhul setelah masuk ke dalam neraka. Artinya orang-orang yang beriman yang kenal lawan Allah Subhanahu wa taala, yang ada ma'rifat di dalam hatinya, yang ada cahaya iman dalam hatinya, mereka itu kadang merasakan siksa di dalam api neraka. Ada kalau orang kalau di rumah sakit itu dibius lah, hidup aja. Nah, hidup ay. Cuma inya kadang merasakan suntik, kadang merasakan dibelah, ada tapi nya hidup. Nah, itu maksud dimatiakan. Bilahzati ma ya'lamuhullah miqdaraha. Dengan waktu yang Allah ketahui ukurannya. Tuhan aja tahu seberapa lawas si bulan ini neraka. Fala yahyuna hatta yakhrujuna minha. Maka mereka tidak pernah hidup sehingga keluar mereka minha di dalam neraka. Nah, ada di sini. Wal muradu bermula yang dimaksud bimautihim dengan matinya mereka jar. Orang-orang ahli maksiat di dalam neraka apa maksudnya mati? Annahum sesungguhnya mereka yapkiduna tidak merasakan mereka, tidak mendapatkan mereka ihsasal alamil azab akan rasa pedih di neraka. Nah, itu. Kadang merasa siksa mereka, kadang merasa diazab mereka. La annahum yamutuna mautan haqiqiyan. Bukanlah bahwasanya mereka itu mati mautan haqiqiyan akan sebagai mati secara hakiki. Kada bi khurujir ruh dengan sebab keluarnya ruh. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, andai kata inya masuk neraka, andai kata, tapi ada cahaya imannya, inya itu dimatiakan, jadi dimaksud dimatiakan, jar Imam Nawawi, inya kada merasa siksa, kada merasa azab di dalam neraka. Nah itu maksudnya, nang kayak orang dioperasi itu, dia sadar ditatak apanya segalaan. Cuma ini kadang merasa sakit. Karena kalau sudah dikeluarkan dari neraka, hanjarinya hidup. Nah, kayak itu orang beriman. Kenapa yuk? Karena cahaya iman itu dapat memanjangkan api neraka. Nah, itu hebatnya cahaya iman. Kita belajar nih nah. Nah, wajib kita ini percaya. Nah, cahaya iman luar biasa lah. Jadi andai katanya disiksa juga kada merasa disiplin. Hakun lah biar. Ulun kada hakun lah. Ke surga aja lah. Biar disiksa kada merasa tapi mas terakan loh. Nah, hendaknya langsung ke surga. Ke surga. Mudahan kita lah berkat majelis, berkat perkumpulan, mudahan kita masuk surga begini hisap. Nah, wal imanu bi anna jahannam dan percaya dengan seyakin-yakinnya beriman bi anna jahannama sesungguhnya neraka jahannam wahwa itu jahannam ismun adalah nama li jumu'in niron bagi tempat dikumpulkannya api. Jadi jahannam itu wadah sagan babuhan orang-orang kafir. Nah, wadah itu dikumpulkan Allah api di dalamnya. Untuk apa? Menyiksa orang-orang non-muslim. Nah, itu kalau di agama kita kayak itu. Apa itu jahanam? Wahwa itu jahanam darul khuludit lil kafirin. Adalah tempat yang kekal li kafirin bagi orang-orang kafir.
Siapa itu orang kafir guru? Wahyu itu si kafir man mata alal kufri, ialah orang yang mati ia di dalam keadaan kafir. Nah, itu orang kafir. Wa in asatula umrihi alal iman. Sekalipun ia hidup sepanjang umurnya alal iman, dalam keadaan beriman. Walaupun Resident hidup 60 tahun. Nah, pas akhir-akhir umurnya keluar inya daripada agama Islam. Padahal mau lagi halus beriman. Pas akhir umur keluar dari agama Islam. Nah, itu ngarannya kafir. Makanya kita kada kawa, kada wani memberaniakan bahwa diri kita paling baik pada orang sekalipun orang kafir. Karena yang menentukan ini di akhir umur. Akhir akhir umur. Kalau orang itu jadi meninggal, pastinya meninggal dalam keadaan Islam beriman, maka orang ini surga. Tapi kalau ini jadi toat mulai lagi halus umpama sampai tuha toat, pas di akhir umur ini keluar dari agama Islam, maka orang ini kafir. Penyebabnya macam-macam tuh. Ada penyebabnya cinta, ada penyebabnya ekonomi, ada penyebabnya ketulahan, macam-macam penyebabnya. Gara-gara suul khotimah. Makanya amalan ujar ulama yang paling ganal di akhir zaman untuk mati husnul khotimah adalah menuntut ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Fikih, tasawuf, dan tauhid. Nah, itu. Jadilah orang kafir yang bujur-bujur kafir itu kalau inya mati dalam keadaan bujur kafir. Kalau inya meninggal pengguru mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang ini Islam. Dua kalimat syahadat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, Islaminya matinya dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat apa tuh? Surga. Mudahan kita kawak itulah. Mulai lagi kayak ini, nah lagi lahir sampai kita meninggal. Mudahan dalam agama Islam aja. Wadakhala fil kafiri. Nah, ini banyak nih kejadian di kampung-kampung, di daerah-daerah. Dan termasuk pada kekufuran. Man balago, oleh orang balago yang bersengatan, yang berlebihan fin nazari, di dalam mempelajari ilmu ketuhanan, terlalu memikirkan tentang ketuhanan. Siapa Allah yo? Di mana Allah yo? Berapa Allah yo? Nah, itu bahaya banget. Karena termasuk daripada kekufuran itu terlalu berlebihan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya seorang guru. Belajar seorang inya, mikirakan seorang inya. Bahkan inya beguru lawan orang yang kada bisi guru. Maka gurunya seorang handap, sembahyang kada. Itu adalah guru besanat kadada. Nah, belajar ilmu tauhid sekalinya ilmunya sebu. Nah, apa aja Nur Muhammad Kodim. Yang muhdas yang baru dikodimakan, yang kodim dibaruakan. Paling-paling hukum ini kada belajar lawan ahlinya bisa membawa kepada kekufuran bahaya. Lalu inya merenung mikirakan siapa Allah tuh yo, di mana Allah tuh yo. Nah, ini bisa nih orang kafir. Nah, makanya dalam kitab itu kada boleh 4 kalimat yang dipikirkan: aina, mata, kaifa, lawan kam. Kalau kita kawa meninggalkan yang 4 ini, kot kamula imanuhu, maka sempurna imannya. Jangan sampai kita memikirkan ainallah, di mana Allah. Itu jangan. Itu kada kawa kita
makrifat kita kada sampai di situ. Di mana Allah jar? Nah, itu hati-hatilah. Ini ada setan menggoda. Ada juga orang betakun yang kayak itu. Hati-hati. Kalau ada orang betakun, kaifallah jar orang. Kayak apa Allah itu? Fakullahu, maka jawab lawan inya, laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak ada bandingannya. Kada ada serupanya, kada ada miripannya. Titik guys sudah. Nah, kada ada tuh, Pak. Kada ada sesamaannya. Maha suci Allah, kalau ada yang menyamai, kada kayak bulan, kada kayak matahari, kada berkepala, kada bertangan. Kalau dipadakan Tuhan itu bertangan berkepala, itu mujazzimah ngarannya. Kada boleh. Tang situ ya sudah. Maha suci Allah, kalau ada yang menyamai. Kalau ada orang bertakun, mata Allah aja. Apabila Allah itu ada. Nah jawabnya fakullahu, jawab noninya. Allah itu awalun bila ibtidain. Allah itu adalah zat yang tidak ada yang mendahului. Allah itu kodim. Kada kayak kita, ada abah, ada kai, ada datuk, hanyar ada kita. Allah kada kayak itu. Lam yalid walam yulad. Wa akhirun bila intihain. Dan Allah itu adalah zat yang akhir, zat yang kekal, tidak ada kesudahannya. Kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu kalau ada orang petakun, mata Allah. Oh, bila Allah itu ada. Nah, atau berdiam aja kan sudah. Nah, atau ada lintasan di hati kan. Apabila Allah tuh ada, Allah itu kadada awalnya, kadada akhirnya. Bahkan kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah itu zat yang awal dan Allah itu adalah zat yang akhir. Mudahan pahamlah. Nah itu tinggalkan siapa Allah, jangan ada kayak itu. Apabila Allah ada, Aina Allah, di mana Allah ya. Nah itu jangan ada juga di hati. Kenapa? Maha suci Allah daripada bertempat. Nah, maha suci Tuhan. Allah itu ada bertempat, ya Sayyidin. Laisa fi makanin. Allah itu kada bertempat. Wala yamuru alaihi zamanun. Allah itu tidak dulu lawan waktu. Bahkan tempat dan waktu itu berhajat kepada Allah. Tinggalkan itu. Kam berapa Allah? Wah, ini bahaya banget. Nah, kalau ada orang bertakun berapa Allah aja jawab fakullahu, jawab wahidun. Allah itu satu. Allah itu esa. Dalilnya kul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah itu esa. Nyatakanlah jangan ada aina. Jangan ada di pikiran tuh di mana Allah. Kaifa Allah itu. Bah itu mata apabila Allah itu ada. Kan berapa Allah tinggalkan itu. Yang kita pikirkan Allah ini penyayang, Allah ini pengampun, Allah ini banyak memberi nikmat lawan kita. Nah itu yang dipikirkan, yang dipikirkan di mana ya Allah? Nah, itu bahaya. Nah kan usah. Udahan paham. Falam yasil ilal haqqi, lalu ia tidak sampai kepada kebenaran. Nah, lantarannya berhimat pernah memikirkan, kadada gurunya, lalu inya menyimpulkan sesuatu, sekalinya salah. Ini bisa membawa kepada kekufuran. Watarrakat taklida, dan ia meninggalkan berguru al-wajibah yang wajib alaihi atas mempelajarinya. Inya kada hakun tolak ke pengajian yang mana guru itu melajari sifat 20. Dakunnya nya mencari seorang. Nah, bahaya kalau bahaya benar. Bahkan inya berguru, maka gurunya ini berbayar. Bertamat lah pulang sembahyang ujung-ujungnya. Bahaya banget. Akhirnya ini jadi Tuhan. Mana Allah ajar di diri berapa ajar Allah itu anu namanya 90 kada aja 100-nya unda. Bahayanya. Nah ini akibat kada belajar lawan seorang guru. Ini bisa nih mulai orang kafir nih. Ada gurunya sekalinya gurunya sasat.
Dada orang itu mengaji bebayar. Betapus itu kada boleh dikisahkan jar. Kalau dikisahkan kena ketulahan mana ada. Kisahkan jangan ada apa-apa. Itu bahaya tuh. Sifat mempelajari sifat 20. Nah, masalah tauhid hukumnya fardu ain atas setiap orang mukallaf, orang balik berakal wajib belajar sifat 20. Ijma ulama, sepakat ulama. Kalau sudah balik berakal wajib belajar sifat 20, jangan lebih lagi pada itu. Sampai sifat 100 misalnya jangan. Nah, bisa bahaya kalau tadi. Orang mengaku Tuhan bahaya benar. Wajib fardu ain hukumnya mempelajari sifat 20. Udah boleh lebih. Kalau masalah zat itu hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja. Ada kita nih kada kau melampaui ke situ, ke zat Allah. Kita ingin sifat itu kin alih banar sudah paling kada di afal. Nah, semua segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling itu aja bahwa manfaat belajar sifat 20 itu dua. Pertama, kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kita, oh Allah itu ada. Allah itu kada ada sesamaannya. Allah itu bako kekal. Allah itu kuasa. Allah itu berkehendak. Nah, kalau kita belajar sifat 20, manfaatnya dua. Yang pertama kita bujur-bujur pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terlepas daripada pemahaman-pemahaman yang sesat. Andai kata ada orang belajar melajari tauhid behinipan berhadapan lampu. Nah, pelajari tauhid misalnya kita mendengar, nah luput ini masa Nur Muhammad dibawa dimakan misalnya. Nah, ini kita tahu kenapa? Karena kita belajar lawan guru yang ahlinya tentang masalah sifat 20. Maka kita terhindar daripada kesesatan. Nah, itu manfaat belajar sifat 20. Wala yadkhulu fihi atfalul musyrikin dan tidak termasuk di dalam kekufuran atfalul musyrikin oleh anak-anak orang musyrik. Jadi kalau ditakuni orang, ada anak orang kafir meninggal belum balik lagi kekanakan tuh disebut kekanakan. Kalau nya belum balik kekanakan, mati anak orang kafir nih. Nah, maka itu jersidin kada dihukum makan kafir. Ada bal hum fil jannati ala sahihi. Bahkan mereka itu masuk ke dalam surga menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, pendapat yang muktabar. Andai kata kita ada bakawan orang non muslim, anaknya meninggal, anaknya itu jangan dipadakan kafir. Tidak boleh, inya masuk ke dalam surga. Ini pendapat yang muktamad. Andai kata ada betakun, guru jar, anaknya Cristiano Ronaldo meninggal guru, sok neraka lah itu. Ada, itu masuk surga. Jadi apanya? Jadi wildan di dalam surga. Jadi pelayan-pelayan di dalam surga. Abahnya pun sudah kau julik, ponis lagi kafir. Nah, karena ponis itu akhir akhir umur. Eh, Insya Allah kita inilah umat Nabi Muhammad seolah masuk surga bang berataan. Apalagi janji-janji Nabi ini tentang nutut ilmu ini kan banyak banget. Kalau hendak melihat jar Nabi orang ahli jannah, lihati beban penuntut ilmu aja sih. Wala farqa fil muslimi wal kafiri bainal insi wal jinni. Dan tidak ada perbedaannya di antara orang Islam dan orang kafir, di antara manusia wal jinni dan jin. Jadi jin manusia itu ada yang Islam, ada yang kafir.
Sebagaimana manusia sama. Kalau panggana manusia jejer yang dihisap, manusia jejer masuk neraka, sama aja Imam Nawawi Banten. Orang manusia kah? Jin kah? Kalau inya beriman, kalau inya Islam masuk surga. Nah, kalau inya beriman, nah masuk surga. Tapi kalau inya kafir pang jin, masuk neraka. Jadi sama. Jin lawan manusia itu sama. Ada yang beriman, ada yang kafir. Habis. Ya, jadilah cabang iman yang kesembilan, kita wajib percaya bahwasanya surga itu tempatnya orang Islam. Dan kita wajib juga percaya bahwa neraka itu tempatnya orang-orang kafir. Nah, itu wajib percaya. Kemudian waqalun nazimi li jahannamu bidomil mimi. Bermula perkataan nazim bagi lapas jahannamu. Kenapa kada jahannami, kada jahannama li jahannamu bidomil mimi, didomahkan mimnya li ajlil kufiyah karena semata-mata timbangan syair. Nah, timbangan arut harus mengumpati. Qala nazimu, berkata oleh pengarang, oleh penyusun syair, wahbub ila haka khuf alima iqabihi walir rahmati urju tawakkalan ya muslimu. Wahbub ila haka, cintai olehmu akan Tuhan engkau. Khuf, takutlah olehmu alima iqabihi, akan pedihnya siksaan Allah. Cintai Allah, takuti siksaannya. Walir rahmati, dan bagi rahmat Allah, urju, mengharaplah oleh. Tawakkalan, berserah dirilah olehmu, ya muslimu, wahai orang-orang Islam. Zakaran nazimu fi hadzal bait, menyebutkan oleh pengarang di dalam ini bait, arba'a su'abin, ada 4 cabang iman. Faqala, berkata oleh musannif ala nasabi ma marra, atas nomor urutan yang telah lalu. Wa syu'batul asiratu, bermula cabang iman yang ke-10, hubbullahi ta'ala, yaitu mencintai akan Allah Ta'ala. Jadi termasuk cabang iman yang ke-10 ini cinta akan Allah Ta'ala. Kalau kita beribadat, kita berakhlak, kita melakukan kebaikan, nah, cinta kita lawan Allah Ta'ala, maka mudah melakukannya. Ikhlas kita. Kenapa? Karena cinta akan Allah ini termasuk daripada cabang iman. Nah, mudahan kita beratanlah cinta yang sebujur-bujurnya lawan Allah. Cabang iman nih. Qala Sahlun, berkata oleh Sahal At-Tustari, alamatu hubbillahi, bermula tanda cinta kepada Allah. Hubbul Qur'ani, adalah mencintai Al-Quran. Tanda orang itu cinta jar lawan Allah, ada tandanya, ada buktinya. Napa bukti cinta lawan Allah? Itu mencintai Al-Quran. Maksudnya napa? Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mempelajari makna daripada Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ngarannya orang mencintai Al-Quran. Tahu kehormatan Al-Quran. Jangan Al-Quran itu diandak di lantai, jangan. Kalau orang itu mengandak di lantai, itu kada hormatul Quran. Itu ngarannya meremehkan Al-Quran. Udah boleh. Termasuk Al-Quran Yasin. Yasin kada boleh diandak di lantai. Nah, ada kalau yang bercurai-curai itu jus, jus, 2 jus, itu kada boleh dianak di lantai. Itu kada hormat lawan Al-Quran. Orang kada hormat lawan Al-Quran berarti tidak cinta lawan Al-Quran. Orang yang kada cinta lawan Al-Quran berarti kada cinta lawan Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang cinta lawan Allah itu mencintai Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an. Kalau setiap malam nih baca Yasin nih ya, baca Tabarak nih ya, baca Waqiah nih ya. Itu ngarannya hubbullah. Kalau kada bisa pangguru membaca Al-Qur'an, maka wajib belajar. Makanya kita lagi halus kan belajar sudah kalau Al-Qur'an nih. Bahkan kita belajar tajwidnya pula. Nah, itu kayak apa? Nak belajar isinya ya belajar kitab yang dikarak lawan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau paham langsung pada bisa sudah. Nah, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar tauhid. Itu isi kandungan Al-Quran. Dahan kita lah bujur-bujur cinta Allah nih. Tandanya cinta Allah mencintai Al-Quran. Wa alamatu hubbihima. Bermula tanda mencintai keduanya. Cinta lawan Allah, cinta lawan Al-Quran. Apa tandanya? Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini cinta lawan Allah, cinta lawan Al-Quran, pasti inya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa tanda cinta lawan Nabi? Wa alamatu hubbihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula tanda ciri alamat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fokus sunnati, yaitu mencintai segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nabi minum kada pernah sidin berdiri berduduk kecuali minum zam-zam. Nabi itu kalau masuk masjid pasti batis kanan, kadang mau batis kiri. Itu ngarannya fokus sunnati. Nabi itu biasanya kalau misalnya lawan kanakan sidin sayang banar. Lawan orang tua hormat banar. Itu akhlak Nabi. Nah, nah, Nabi umpatin apa Nabi? Nah, itu tandanya kita mencintai Nabi. Ditambah lawan ulama. Kalau kita bujur cinta lawan Nabi, cinta lawan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sembahyang duha, sidin. Sembahyang tahajud malam. Nah, pokoknya semakin inya tinggi cintanya lawan Nabi, semakin tinggi juga mutabaahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kada pernah menghina orang, kada pernah menyambati orang. Nabi Muhammad. Kalau kita bujur mengamalkan sunnah Nabi, maka kita mengikuti Nabi. Jangan menghinakan orang, jangan menyambati orang, apalagi menggosip orang. Ngarannya riba. Nabi ada suah memfitnah, ada suah Nabi. Dahan kita kawalah umpati sunnah-sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi diikuti haur bini aja. Nabi aja bininya banyak. Nah itu aja diumpatilah. Nabi itu bersiwak. Kalau keluar masjid batis kiri. Masuk kena batis kanan. Kecuali kok kalau ada batisnya pengguru udah kawa. Batisnya hilang misalnya. Ada kawa. Banyak sunnah Nabi itu. Banyak benar. Nabi itu penyantun lawan anak yatim. Nabi itu pemurah. Nabi itu tidak pemarah. Itu sifat-sifat sidin. Nah, kalau amalan-amalan sunnah itu banyak banget. Nabi itu kalau hendak guring, sidin kada suhabat diharap. Nabi itu guring, sidin sebelah kanan. Nah, behereng. Itu Nabi. Nah, mudahan kita kawalah ngumpati sunnah Nabi. Barang sedikit demi sedikit kah? Wa alamatu hubbiha, adapun tanda mencintai Allah, tanda mencintai Al-Quran, tanda mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda mencintai sunnah-sunnah Nabi, hubbul akhirati, yaitu mencintai amal-amal akhirat. Ujar Imam Syafi'i, amalan yang membuat orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, inya semangat, inya rajin, inya mencintai gawian-gawian akhirat seperti sembahyang,
Apabila masuk waktunya mikirakan tuh anak wudu lah, anak bebersih lah, anak apa, segerjakan sembahyang. Apa aja amal akhirat gemar inya, senang inya, ketujuh inya. Ini kalau ada gawian-gawian akhirat kada didukung, tapi kalau hingga beorkesan, hingga bedangdutan, no, peianya tuh. Tapi kalau misalnya acara pengajian, acara keagamaan, pengoler bener. Nah itu kan ada hubul akhirah. Orang hubul akhirah, apa aja gawian amal akhirat dinyasan, senang. Baca salawat senang, baca Quran senang, baca dalail senang, istighfar senang. Apalagi sembahyang berjamaah nih senang. Nah, itu orang mencintai Allah, orang mencintai Al-Quran, mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi, ujar Imam Sahal At-Tustari. Wa allamatu hubbiha, bermula tanda-tanda mencintai semuanya. Orang itu cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Nabi, cinta sunnah Nabi, cinta akhirat. Buktud dunia adalah benci terhadap dunia. Apa maksudnya guru benci lawan dunia? Maksud benci lawan dunia, inya itu kada pemalar. Kalau orang tuh cinta lawan dunia, bekulat duit, ya kada mau jadi dikeluarkan. Sagan inya seorang aja pemalar, apalagi sagan orang, apalagi sagan agama Allah, sagan mengamalkan sunnah Nabi, nukar siwak kada hakun, nukar minyak harum kada hakun, pada itu sunnah Nabi. Oh malar benar hidupnya. Nah ini ngarannya cinta lawan dunia. Kalau orang tuh kada cinta lawan dunia, inya royal keagamaan. Nah itu tandanya orang kada cinta dunia. Kalau masalah agamanya mau aja. Nah nyumbang ke apa kah? Tuh, mau aja inya. Bahadiah apa. Nah itu ngarannya orang itu pemurah. Ada cinta lawan dunia. Nukar situ misalnya dalail kada bisi. Nukar kitab dalail. Kada ada siwak, nukar siwak. Nah, sikat gigi bokulat sawat. Nah, odol kada hakun nukar odol sakit ini aja kada mau. Apalagi sagan orang. Anak yatim, tetangga banyak laparan kada bisa dibantunya. Ini aja pun hakun aja pesakit. Lawan orang pemalas, lawan diri orang pemalas. Al-bakilu qaribun minan nar ba'idun minal jannah. Orang engken ini, maseke ini jauh daripada surga. Parak bener lawan neraka. Karena jari guru sekumpul, ada dalam kitab sidin itu, kalau sudah sifat pemalar ini hilang, sifat pemalar ini hilang, maka sifat-sifat jahat lainnya pun hilang. Akarnya ini di mana kita abah guru kalau ada perkataan itu. Nah ini akarnya, pemalar ini bahaya. Wa allamatu buktiha, adapun tanda benci dengan dunia. Napa tanda benci dengan dunia? An la ya'khudha minha, bahwa ia tidak mengambil daripada itu dunia illa zadan, kecuali bakal akhirat. Bukannya nya kada begawi lah, tetap aja bercari, tetap begawi, tapi sagan bekal akhirat. Sagan menafkahi anak bini. Bulghatan ilal akhirati, dan menyampaikan kepada amal-amal akhirat. Karena kita sambung azan dan mudah-mudahan dengan berkat majelis, berkat kitab yang kita baca, kita dengar bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita seumur hidup. Demikian juga dosa abah kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat yang luas sehingga kita semua mati beriman sempurna. Segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berataan, berjiran, berkumpul di dalam surga ila hadratin Nabi, bisirin Nabi Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa nasta'in. Wa salatu wassalamu ala rasulillah.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وطيبا وسعة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم ونسره في جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم لا ومنكم تقبل يا كريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.